kalian Amita semua, Namo Buddhaya. Jadi hari ini kembali lagi di sesi Talk with Cita. Nah kali ini Talk with Cita pada sesi kali ini kita akan membahas Hari Katina bersama pembicara kita yaitu Upasaka Pandita Girinanda Sujarwoto. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Nah beliau biasa dipanggil Romo Jarwo, benar ya? Nah boleh Romo, jadi kita hari ini mau bahas tentang Hari Katina. Kebetulan kan sekarang lagi bulan Katina juga kan. Nah boleh Katina itu apa sih Romo? Boleh dijelasin dulu ke kalian Amita semua. Ya, sebelumnya Namo Buddhaya semuanya. Kalau kita berbicara mengenai Katina, kita pasti paham bahwa Katina itu sebetulnya nama bulan. Ya, hari raya besar agama Buddha seperti Magha Puja, ada Waisak, ada Asada, Asalhaya, dan Katina itu sebetulnya nama-nama bulan di India. Asal kata sebetulnya Katiko atau bulan Katina itu sendiri. Seperti itu sebetulnya. Jadi nama Katina itu sama seperti perayaan lain tuh dari nama-nama bulan nama ya, diadopsi bulan. nama bulan di India ya, Betul, dijadiin nama perayaan. Nah, untuk sejarah awal perayaan Katina itu apakah udah ada dari zaman Buddha masih hidup atau baru ada setelah Buddha Mahaparinibbana nih Romo? Ya, sebetulnya masa Katina itu ada sejarahnya sebetulnya. Kalau singkatnya saja, seorang biku itu mestinya berdiam diri ya, berdiam diri tinggalnya kan di wihara. Tetapi pada saat sebelum ada aturan harus berdiam berapa lama, itu memang diawali dari sebuah kisah di mana di India itu kan ada beberapa musim gitu. Salah satunya adalah musim hujan yang cukup ekstrim. Nah, ketika musim hujan cukup ekstrim itu, para biku itu kan pakai jubahnya basah, lalu compang-camping, dan sehingga akhirnya biku itu berjalan menginjak rumput dan binatang-binatang kecil dan sebagainya. Akhirnya perumah tangga itu melihat, kok di musim hujan gini para biku dengan jubah compang-camping, terus dengan berjalan menginjak rumput dan hewan-hewan lain. Akhirnya perumah tangga itu mengusulkan kepada Buddha. Ya, alangkah baiknya kalau seandainya di musim hujan selama 3 bulan para biku itu berdiam diri. Ya, sambil menempa diri seperti belajar dhamma, bermeditasi, retret begitu. Nah, setelah itu baru 3 bulan masa hujan selesai, di sanalah disebut masa Sanggadana atau Katina, seperti itu. 3 bulan masa wasa namanya. Berarti disebut masa wasa ya. Betul. Biasa para biku berdiam di wihara ya, karena pada waktu itu musim hujan ya. Betul. Nah, untuk di Indonesia sendiri Romo, itu mulai adanya Katina itu apakah ketika, kan kita tahu agama Buddha sempat menghilang ya, bisa dibilang menghilang ya setelah kerajaan Sriwijaya, lalu masuk kerajaan Islam, nah kan cukup jeda hilang sampai Mahabiku Asin Jinara kita mengenalkan kembali ajaran Buddha ke Indonesia. Nah, ketika itu kembali ke Indonesia, ajaran Buddhanya apakah Hari Raya Katina itu langsung ada? Atau jeda dulu nih, atau ketika udah berkembang setahun 2 tahun baru mulai Waisak, mulai Katina, mulai seperti ada perayaannya gitu Romo? Ya, memang betul tadi apa yang disampaikan bahwa agama Buddha itu pernah berjaya ya, di masa kerajaan Sriwijaya. Terus akhirnya itulah perubahan anicca dan akhirnya dikatakan agama Buddha itu lenyap pada saat itu. Terus perkiraan 500 tahun kemudian akhirnya ajaran Buddha mulai muncul dan tumbuh dan bangkit kembali. Dan kita tahu sosok Biku Asin Jinara kita adalah putra Indonesia, menjadi biku pertama kali setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Lalu akhirnya Biku Jinara kita ini mulai bagaimana untuk mengembangkan agama Buddha, mengundang para biku dari Myanmar, dari Kamboja, dari Thailand, bahkan dari Sri Lanka ya waktu itu, untuk bisa sama-sama membantu mengembangkan agama Buddha di Indonesia, membangkitkan agama Buddha di Indonesia ini. Dan setelah itu barulah mulai diadakan pentabisan Samanera, pentabisan biku di Indonesia ini. Nah, tentu kalau kita melihat yang disebut dengan Katina, itu mestinya adalah di mana tempat itu ada 5 biku yang berwasa. 5 ya? Ya, minimal 5 biku. Karena yang disebut Katina Dana itu adalah 5 biku yang berwasa di sebuah tempat yang sama, beraditana untuk 3
3 bulan retreat itu lengkap 5 biku, dan setelah itu nanti Katina ditutup dengan Pawarana, itu adalah di mana bulan purnama terakhir untuk masa wasa, dan 1 bulan berikutnya dikatakan sebagai Katina Dana. Oh. Tetapi kan kalau sekarang kita lihat sulit ya mencari Ya, 5 5 biku biku dalam satu wihara dalam ya, satu sulit wihara. ya. Nah, rata-rata mungkin 2 atau Ya. 3, bahkan 1 itu ada. Nah, makanya sekarang kita akan sulit mengatakan itu adalah Katina Dana. Lebih pas disebut dengan Sanggadana. Sanggadana, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi Katina atau Sanggadana tidak dapat dilakukan, tidak dapat dirayakan jika tidak ada biku sangga. Oh, jadi harus ada biku Harus sangga ada ya. biku sangga. Yang lebih baik lagi 5 ya. 5. Kalau 5 lebih pas ya. 5 dan berwasa di tempat yang Dan berwasa sama. juga itu lebih sah lah, bisa Ya. lebih original ya disebut Katina. Katina. Nah, yang terakhir Romo, kalau bicara Katina, Sanggadana tuh dana persembahan ya. Umat bisa punya waktu lah untuk melakukan persembahan kepada anggota sangga. Nah, apa sih yang boleh dan nggak boleh dipersembahkan kepada biku sangga gitu, supaya nanti ketika ada pindapata nih para penonton Talk with Cita juga bisa tahu nih, wah saya harus mempersembahkan ini nggak boleh, ini boleh Romo. Ya, sebetulnya dari zaman ke zaman telah banyak berubah. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha juga harus tahu ada tradisi namanya sebelum rangkaian Sanggadana atau Katina itu sebetulnya ada rangkaian misalnya pindapata. Ya. Sebetulnya pindapata itu berasal dari kata pinda dan pata. Pinda itu nasi, memindahkan, dan pata itu adalah mangkok. Jadi memindahkan makanan istilahnya lah ke dalam mangkok biku. Dan pada zaman Sang Buddha rata-rata pindapata itu adalah bagaimana untuk berkeliling menerima derma, menerima dana kemurahan hati dari umat yang berwujud adalah makanan, seperti itu. Nah, ketika kita bagaimana di zaman sekarang ini ada yang disebut pindapata. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pindapata adalah berbentuk makanan, kita sekarang coba untuk tetap membudayakan dalam bentuk makanan. Tetapi kan bisa dengan kue kering atau mungkin buah, ya kan, buah dalam bentuk ini. Itu juga bisa sebetulnya. Nah, ini yang dikatakan kita mencoba memahami pindapata adalah bagaimana memindahkan makanan yang kita danakan untuk kepentingan biku sangga. Nah, tetapi setelah rangkaian itu biasanya ada sanggadana nih, ya kan? Benar dah. Nah, ada sanggadana di acara berikutnya. Ya, nah, di puja baktinya. Betul. Nah, di sana sebetulnya ada beberapa persembahan. Yang salah satunya sangat familiar adalah persembahan jubah. Ya, jubah. Ciwaranadana. Ciwaradana ini bagaimana umat Buddha paham kita mempersembahkan jubah kepada biku sangga, itu adalah persembahan yang bagus, yang baik begitu, seperti itu. Lalu ada juga persembahan bentuk tempat tinggal, kuti, ketika membangun wihara atau kuti itu juga bisa menjadi persembahan. Karena biku itu ada 4 persembahan sebetulnya. Makanan, tempat tinggal, jubah, dan obat-obatan. Nah, di dalam Katina Sanggadana itu juga kita bisa memberikan paket obat-obatan misalnya. Paham ya? Ya, paham. Tadi persembahan jubah yang bisa dipindahkan, obat-obatan yang bisa dipersembahkan, lalu makanan mungkin kalau Katina malam kan ada biku yang tidak atas sila, yang atas sila, Wikala Bojana maksudnya. Wikala Bojana, akhirnya mungkin makanan di siang harinya atau di pagi hari kita juga berdana. Nah, ketika kita berdana tempat tinggal, tentu di wihara itu kita bisa bersumbangsih, membangun kuti dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang juga telah bergeser. Dalam Sanggadana atau Katina Dana kita boleh mempersembahkan uang atau angpau itu sendiri sih sebetulnya. Dalam wujud angpau ya? Ya, tidak masalah. Karena ketika kita berdana dalam wujud angpau yang berisi uang itu nanti para biku sangga dapat menggunakan ya membangun wihara di daerah, ya kan, untuk juga kepentingan biku ketika biku sakit. Nah, jadi banyak sekali hal itu bisa digunakan seperti itu. Itu zaman sekarang. Kalau zaman Buddha kan enggak ada namanya. Enggak boleh ya, bukan lebih ke memang zaman Buddha dulu kebutuhannya adalah 4 kebutuhan pokok tadi. Dan kalau nggak salah juga saya pernah dengar zaman Buddha tuh pindapatanya tuh basah ya. Nasi, nanti umat buat nasi, ada yang lauk langsung gitu ya. Apapun yang dipersembahkan para biku menerima dengan gembira. Saran Romo, kalau seandainya kita nanti melakukan Katina atau Sanggadana,
kita mestinya memperhatikan apa yang kita berikan. Kita harus gembira pada saat sebelum berdana. Sebelum berdana. Ya, kita juga bahagia dan punya cetana yang baik pada saat menyerahkan dana. Bahagia juga. Ya. Dan baru yang terakhir, kita bahagia dan gembira setelah menyerahkan dana. Jadi ada sebelum, pada saat, dan sesudahnya. Itu. Lalu tips yang terakhir yang paling penting adalah kita harus terampil untuk melakukan kebajikan. Pada saat kita melakukan dermawan atau berdana, praktek yang berdana ini, maka kita yang pertama adalah bagaimana kita melibatkan perasaan cinta kasih kita dalam berdana itu. Tekadkan, aditana punya tekad yang kuat bahwa dana ini adalah untuk melatih melepas. Nah, lalu yang kedua, setelah kita melakukan dana ini, kita harus memiliki aspirasi. Ya, setelah kita melakukan dana kan kadang-kala ya sudah dana saja, tapi sebetulnya aspek yang kedua kita punya aspirasi. Kita lihat para siswa Buddha itu bisa mencapai titik di mana cita-citanya tercapai itu adalah dari aspirasi sebuah kebajikan yang telah dilakukan. Seperti Ananda, ya kan, terus seperti Anuruddha, Moggallana, Sariputra, mereka mencapai titik di mana siswa utama Buddha itu karena berbuat baik, berbuat bajik, lalu dengan aspirasi mau menjadi apa. Baru aspek yang ketiga yang juga terpenting adalah kita mengadakan patidana. Apa itu patidana? Kita berbagi jasa kebajikan yang kita lakukan setelah berbuat baik. Ini 3 poin penting. Ya, kalau tadi kan sebelum berdana, perhatikan niatnya, saat berdana bahagia, dan setelah berdana kita gembira. Lalu poin yang terakhir tadi Romo sampaikan, kita betul-betul berbuat baik. Ya, berbuat jasa supaya dana ini menjadi dana superior, dana yang paling baik. Lalu setelah itu kita punya aspirasi yang baik, dan yang terakhir patidana. Jangan lupa berbagi kebajikan pada semua makhluk. Pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa seperti itu. Saya kira itu. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya topik kita tentang Katina di bulan Katina ini juga. Jadi bagi teman-teman kalian Amita semua, bagi yang ingin merayakan Katina mungkin di wiharanya minggu depan atau 2 minggu lagi ya, Katina sampai tanggal 20 ya? Ya, biasanya 1 bulan ya, setelah masa wasa ditutup, lalu para biku mengadakan pawarana ya, pengakuan segala hal pada biku junior kepada biku senior dan sebaliknya. Setelah itu baru 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ya. Dilakukan Sanggadana. Sanggadana. Jadi masih kira-kira ada 2-3 minggu lagi bagi teman-teman yang ingin jangan melewatkanlah kesempatan baik ini untuk melakukan Sanggadana ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.